Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, ya, pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan tentang at-ta'arud. Ya, ta'arud yaitu adanya pertentangan di antara dalil. Di antara dalil-dalil di situ terdapat pertentangan. Pada kesempatan yang lalu kita telah baca itu pertentangan yang terdapat pada dalil yang umum, dua dalil yang umum, dua dalil yang umum. Kita telah sebutkan, mungkin ini bab faedah terkait dengan hadis Abu Hurairah apabila tidak mungkin dijamakkan. Yang pertama kalau mungkin yang pertama adalah thariqahnya, jalannya adalah dijamak. Yang kedua nasih wal mansuh. Kemudian yang ketiga tarjih. Kemudian yang keempat tawakuf. Ini ya. Kemudian kemarin terkait dengan apabila tidak mungkin dijamak keduanya, kemudian tidak diketahui mana yang mutaakhir, mana yang lebih terakhir, mana yang lebih terakhir, yaitu terkait dengan tarikhnya, tidak diketahui, dan di sana terdapat murajjih, murajjih di antara salah satu dari keduanya, maka wajib mendahulukan yang rajih dari keduanya dan mengamalkan dengannya. Sebagai contoh kemarin dalam hadis man massa dzakarahu falyatawadda. Ini hadis siapa? Hadis Abu Hurairah. Jadi hadis Abu Hurairah menyebutkan barang siapa yang menyentuh dzakarnya maka hendaklah dia berwudu. Ini kan umum kan? Karena ada man syartiyah termasuk min sighah umum. Gitu kan? Jadi siapa saja yang memegang kemaluannya maka wajib padanya wudu. Kemudian menentangnya hadis Talak Talak bin Ali radhiyallahu taala anhu, bahasanya Rasulullah su'ila an rajul yang dia memegang zakarnya, apakah wajib baginya berwudu? Qala la innama huwa bat'atun mink. Hanya saja kemaluan itu adalah bagian bagian dari tubuh, bagian dari tubuh. Dan di sini musannif kemarin melakukan tarjih, melakukan tarjih kan, karena enggak diketahui tarikhnya. Kemudian beliau mengatakan di antaranya ada 4 sebab, yaitu bahwasanya dalam hadis ini yatadamman ihtiyatan, karena terkandung dalamnya bentuk kehati-hatian. Maka untuk mendapatkan suatu yang mendatangkan maslahat, maka ihtiyatan yaitu seorang itu berwudu. Kemudian yang kedua alasannya karena jalan-jalannya banyak. Anaturukahu aksar, jalan-jalannya itu banyak, sehingga kalau jalan-jalannya banyak maka jauh dari kesalahan. Secara ghalabatud yaitu sangkaan kuat bahasanya jauh dari kesalahan. Kemudian yang mensahihkannya lebih banyak dibandingkan hadis yang kedua. Jadi hadis Abu Hurairah yang mensahihkannya itu lebih banyak dibandingkan daripada hadis yang kedua, yaitu hadis talak. Kemudian yang keempat alasannya bahwasanya yang memindahkan dari asal, memindahkan dari asal, itu ada tambahan ilmu. Ini penguatnya kenapa Syekh Ibnu Utsaimin merajihkan wajibnya berwudu, wajibnya berwudu. Dan di sana ulama ada beberapa cara yang mengambil dalam permasalahan ini, dalam permasalahan ini. Di antara mereka ada yang mengambil jalan atau cara bahwasanya hadis talak yang inama inama huwa bat'atun mink, bagian anggota tubuhmu. Ini dimansuh dengan hadis Abu Hurairah, bisa dipahami. Jadi wajib mandi, tapi pendalilannya gimana? Yaitu masalah nasih mansuh, berarti ke yang nomor 2 kan, bisa dipahami. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin kan memakai cara yang berapa? Nomor 3. Tetapi di sana ada ulama yang membawa atau mengambil cara bahwasanya ini terkait dengan nasih wal mansuh. Karena Abu Hurairah mutaakhir dalam Islam. Kapan Abu Hurairah masuk Islam? Pada tahun ke-7 pada perang Khaybar, beliau masuk Islam. Ini. Jadi di situ ini alasannya. Berbeda dengan talak. Talak ini telah masuk Islam sebelumnya. Dan Nabi SAW dan sahabatnya ketika mereka membangun masjid.
ketika apa? Yu'assisun al-masjid, yaitu ketika membangun pondasi masjid, ya tolak ini sudah masuk Islam. Ya, tetapi ya alasan bahwasanya karena keislaman seorang ya tidak mengharuskan sebetulnya. Ya, karena terkadang apa? Walaupun terakhir masuk Islamnya, tapi kemudian apa? Ya tidak menunjukkan lebih dahulunya ya hadisnya. Ya, tetapi ya inilah ada yang membawa intinya ya pendapat yang mengatakan atau membawa hadis ini bahwasanya hadis ini adalah mansukh. Yaitu hadis siapa? Hadis tolak dimansuh dengan hadisnya Abu Hurairah. Di antara mereka ada yang merojihkan hadis Abu Hurairah ya dari mereka sebagaimana yang dilakukan oleh ya Syekh Ibnu Utsaimin ya dalam syarahnya ini ya dalam usul. Kemudian di antara mereka ada yang merojihkan hadisnya tolak. Berarti apa? Ya, berarti berdalilkan dengan asal. Ya, tetap berdalilkan dengan asal karena bagian dari tubuh, ya. Maka apa? Tidak wajib apa? Berwudu. Di antara mereka ada yang menjamak. Ya, di antara mereka ada yang menjamak di antara keduanya, yaitu hadis tolak dengan hadis apa? Dengan hadisnya Abi Hurairah. Ya, bahwasanya kalau menyentuhnya ya, itu dengan syahwat, maka apa? Batal wudunya. Ya, dan apabila menyentuhnya apa? Tidak dengan syahwat, maka tidak batal wudunya. Ya, seperti itu. Kemudian di antara mereka ada yang menjamak dari sisi yang lain, yaitu apa? Barang siapa yang menyentuh zakarnya disunahkan baginya apa? Ya, berwudu. Kalau menyentuh namanya menyentuh kan dengan tanpa apa? Dengan tanpa penghalang kan? Namanya menyentuh. Ya. Dan apa? Karenanya apa? Dibawa pada hadis ya Abu Hurairah, yaitu apa? Wala yajibu alai apa? Wala yajibu alail wudu. Ya, wala yajibu annaman massa dzakarahu yustahab. Jadi orang yang apa? Menyentuh zakarnya itu disunahkan baginya untuk berwudu, ya, disunahkan baginya untuk berwudu. Oleh karena ini apa? Dibawa perintah pada hadis Abu Hurairah itu apa? Ya, tidak menunjukkan kewajiban, ya, tetapi apa? Disunahkan. Ya, disunahkan. Dan diantaranya muallif yaitu Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarah Zad apa Syarah kitab Zadul Mustaqni, beliau nama kitabnya apa? Syarhul Mumti. Ya, beliau dalam Syarhul Mumti ya beliau berpendapat bahwasanya orang yang menyentuh zakarnya disunahkan baginya berwudu secara mutlak. Bisa dipahami di sini. Jadi di sini di usul min usul beliau apa menyebutkan apa? Wajib berwudu. Itu dengan apa? Dengan cara tarjih. Ya, tapi di apa? Syarah Zadul Mustaqni yaitu dalam syarah apa? Syarhul Mumti ya beliau mengatakan bahwasanya sarang siapa yang apa? Memegang zakarnya disunahkan baginya berwudu ya secara mutlak. Maksudnya secara mutlak apa? Baik dia memegangnya dengan syahwat ataupun dengan tanpa syahwat ya, dan lebih menunjukkan ya kehati-hatian ya bahwasanya seorang itu apa berwudu apabila dia memegangnya dengan syahwat ya, dan tidak dijazmkan, maksudnya tidak dipastikan bahwasanya dia apa harus berwudu. Jadi sebagai bentuk kehati-hatian yaitu seorang itu apa berwudu apabila dia memegang kemaluannya dengan syahwat. Ini ya tambahan faedah saja ya bahwasanya di sana ada jamak ya, ada yang menjamak, ada yang melakukan apa? Nasakh ya, ada yang apa? Menjamak dari satu sisi ya mengatakan disunahkannya ya untuk berwudu. Bisa dipahami kan? Dan untuk memberikan gambaran ya kepada antum ya bahwasanya di sana nanti kalau ada ya perbedaan pendapat ya kemudian di sana sebutkan sampai puluhan atau sampai ini ya seperti itu. Karena mereka ya ketika memandang pada suatu dalil kemudian bagaimana mereka membawa dalil tersebut ya, bagaimana mereka membawa dalil tersebut ya, ini kembalinya ya dari apa yang ya disebutkan dari dalil-dalil yang ada ya, nanti bagaimana mereka menyikapi dalam dalil. Kalau saya Ibnu Utsaimin ya dalam kitab ini yaitu Al-Usul min Usul mengatakan bahwasanya apa ya, bahwasanya yaitu wajib untuk berwudu ya, tetapi dalam kitabnya yang lain ya di dalam Syarhul Mumti yang menyebutkan apabila seorang itu apa memegang zakarnya ya maka disunahkan baginya untuk berwudu ya, baik dia apa
ya, baik dia memegangnya dengan syahwat atau dengan tanpa syahwat. Ya, dan kehati-hatian ya untuk berwudu apabila seorang itu memegangnya dengan syahwat, dan tidak wajib ya apabila dengan tanpa syahwat ya, dengan tanpa syahwat ya. Itu kesimpulan dari apa yang kita ya, tidak menunjukkan kewajiban, tidak diwajibkan dengan kewajiban ya yang harus berwudu, tetapi ya sebagaimana ya disebutkan dalam kitabnya ya, di dalam Syarah Mumti, bahwasanya ya sebagaimana di bawah seperti itu. Kemudian kita akan masuk pada perkataan musannif. Qala musannif rahimahullah taala al-qismu tsani. Ya, macam yang kedua, ayakuna at-ta'arud bainal khasaini. Bahwasanya ta'arud itu ya pertentangan dalil ya, itu pada dua dalil yang khusus. Ya. Maka ada padanya 4 keadaan. Ya, ada padanya 4 keadaan. Yaitu keadaan yang pertama, ayyumkina al-jam'u bainahuma fayajibu al-jam'u. Ini sebagaimana telah ya lewat juga dalam pembahasan umum, maka bila mungkin dikumpulkan di antara kedua dalil tersebut, maka wajib melakukan jamak. Ya, contohnya adalah hadis Jabir ya radhiyallahu ta'ala anhuma dalam sifat haji Rasulullah SAW. Ya, hadis Jabir ini hadis yang paling lengkap yang menyebutkan tentang tata cara Rasulullah SAW dalam berhaji. Jadi sampai dikhususkan ya oleh Syekh Albani rahimahullah taala, itu Hajjatun Nabi, yang dalam kitabnya Hajjatun Nabi itu beliau menyebutkan hadis Jabir ya, karena hadis Jabir itu paling lengkapnya ya yang menyebutkan ya dalam hajinya, tata cara hajinya Rasulullah SAW. Namun kalau tahu kitabnya Syekh Albani ya Hajjatun Nabi, saya contoh nama kitabnya Hajjatun Nabi ya, sesuai dengan hadis ya Jabir itu. Lupa nama contoh nama judul kitabnya. Insyaallah kita akan sebutkan ya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir. Itu yang menunjukkan hadis yang paling lengkap. Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawaha anhu Jabir radhiyallahu taala anhu. Ya, itu ya Hajjatun Nabi, itu hajinya Rasulullah SAW, sebagaimana ya meriwayatkan ya dari Rasulullah SAW Jabir radhiyallahu taala anhu. Ya, dan Jabir ini bapaknya juga ya sahabi radhiyallahu taala anhuma. Kemudian disebutkan di sini fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhra yauman nahr di Makkah. Jadi Nabi SAW melakukan sholat zuhur ya pada hari nahar. Hari nahar tanggal berapa? 11 atau 12? 13? 3 hari? Hari tasyrik. Antum? 10 Dzulhijjah? Bukan 12? Antum? Kalau disebut Yaumun Nahar itu tanggal 10 ya. Kalau 11, 12, 13 ya mutasyrik ya, seperti itu. Jadi kalau disebut Yaumun Nahar itu adalah tanggal 10 ya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam salat zuhur pada hari Nahar ya, itu pada tanggal 10, itu di Makkah. Dan hadis Ibnu Umar, ini hadis yang lain yang ya sama, yaitu khusus, sama-sama pada dalil yang khusus khas. Ya, hadis Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW ya sholat di Mina. Ya, Mekah dengan Mina ya memiliki jarak di antara keduanya. Ya, kalau Mina bukan tanah haram. Ya, kalau Mekah ya tanah haram. Ayajma'u bainahuma. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjamak keduanya. Ya, bi annahu ya fayajma'u ya sholat Mina fayajma'u bainahuma. Kemudian ya menjamak di antara bi annaha shallaha fi Makkah ya bi annahu shallaha bi Makkah. Kemudian ya ulama menjamak kedua hadis ini ya bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam salat di Makkah, kemudian walama kharaja ila Mina ya, maka tatkala beliau keluar menuju Mina a'adaha biman fiha min ashabi, beliau itu mengulangnya
ya dengan apa? Dengan para sahabatnya, dari sahabatnya yang belum apa? Melakukan sholat apa? Sholat duhur, yaitu mengulang kembali. Mengulang kembali berarti hukumnya apa? Di Mekah melakukan apa? Sholat duhur apa? Sholat wajibnya, kemudian di Minanya sebagai apa? Nafilah bagi beliau alaihi salatu wassalam. Bisa dipahami? Ya, sebagaimana dilakukan siapa? Mu'ad. Ya, dalam hadis Mu'ad apa? Mu'ad ngimami di kaumnya kemudian apa? Kembali ya apa? Ikut jadi makmum Rasulullah SAW. Ya, jadi boleh ya seorang misalnya apa? Dia mengimami di suatu tempat, kemudian dia apa? Pergi ke tempat yang lain, kemudian apa? Ikut jamaah di tempat yang lain. Itu sebagai nafilah baginya. Ya, bisa dipahami kan? Nah, seperti itu. Jadi apa? Faya jema' atau fayu jema' bainahuma, maka dijamakkan di antara keduanya, di antara dua hadis ini. Ya, siapa yang ya jema'? Ya, ulama. Ya, maka di sini naibul fa'il kan bacanya. Ya, tapi kalau antum mau baca apa? Bukan tidak ada ininya, ya naibul fa'ilnya, maka yaitu harus mentakdirkan. Tapi di sini apa? Fayu jema'u bainahuma. Kemudian dijamakkan di antara keduanya, bahwasanya beliau alaihi salam salatnya itu apa? Salat duhurnya itu di Mekah. Kemudian tatkala beliau keluar menuju Mina, beliau mengulanginya. Itu sebagai nafilah bagi beliau. Ya, biman fiha, dengan siapa saja yang berada di Mina, ya dari para sahabatnya. Bisa dipahami kan? Kemudian ini kalau ya dijamak. Jadi cara yang pertama yaitu adalah dijamak, ya. Bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam salat di Mekah. Kemudian ketika beliau keluar ke Mina, ya beliau melakukan salat ya sunnah, ya sebagai sunnah. Salatnya salat duhur tapi sebagai apa? Ya tanaful, sunnah bagi beliau alaihi salam. Ya, dan telah berpendapat ya dengan penjamaan seperti ini adalah Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi ya mengatakan seperti ini. Ya, dan beliau menyebutkan bahasanya apa? Ya, la budda, yakni apa? Harus ya darinya itu apa? Lit taufik bainal haditsain. Itu untuk taufik. Jadi taufik itu apa? Menjamakkan di antara dua hadis ini. Di taufik itu bisa bermakna menjamakkan. Jadi taufik itu bisa bermakna al-jama'. Ya, dalam bahasa Arab nanti taufik itu ya bukan taufik ini. Ya, tapi maksudnya apa? Taufik bermakna apa? Menjamak. Ya, li taufik maksudnya untuk menjamak di antara dua hadis. Ya. Contoh yang lain ya yang dijamak. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anhuma atau radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, anil gulam syatani, yaitu apa? Ya, ketika akikah ya gulam apa maksudnya di sini? Ya anak laki-laki. Ya bukan anak pemuda, maksudnya gulam, yaitu maksudnya anak kecil, yaitu bayi. Ya, itu dua ekor apa? Kambing. Ya, wa anil jariyah syah. Dan dari anak apa? Ya, anak perempuan itu 1 ekor. Jadi kalau gulam itu 2 ekor, kemudian jariyah ya, jariyah apa? Anak perempuan, bukan budak. Ya, jariyah kan juga bisa bermakna budak kan? Tapi jariyah di sini adalah ya bermakna apa? Anak perempuan. Jadi antum biasakan istilah-istilah yang digunakan. Jadi jariyah itu kadang bisa bermakna apa? Budak. Jariyah bisa bermakna apa? Ya, bisa bermakna anak perempuan. Ya. Ini fa innahu yu'arid, ya, maka hadis ini ya bertentangan dengan hadis Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu apa? Aqqa anil Hasan bikabisin. Bahwasanya beliau alaihi salatu wasalam yaitu melakukan akikah untuk siapa? Untuk Hasan itu dengan satu ekor kambing. Kemudian untuk Husain dengan 1 ekor kambing. Gimana dengan hadis ini? Gimana jamaknya? Ada yang tahu jamaknya? Ya. Jamaknya adalah apa? Bahwasanya hadis yang pertama itu apa? Menunjukkan disunahkannya. Jadi disunahkan apa? Kalau lahir anak laki-laki disunahkan apa? 2. Kalau anak perempuan 1. Jadi penjamaan hadis ini, kan 2 hadis ini seakan-akan bertentangan kan? Nah ini gimana Rasulullah SAW untuk Hasan hanya 1, untuk Husain hanya 1. Itu dengan 2 ekor kambing untuk 2 anak. Ya, bagaimana penjamaannya? Ya, penjamaannya adalah apa? Ya, yaitu bahwasanya hadis yang pertama yaitu anil gulam syatan itu adalah menunjukkan disunahkannya. Itu kalau mampu disunahkan ya seorang itu apa? Untuk anak laki-laki
melakukan apa? Akikah 2 ekor kambing. Ya, kalau untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Ya, maka hadis yang tadi yang pertama itu menunjukkan disunahkan. Ya, dan hadis yang kedua menunjukkan apa? Akan kebolehannya. Ya, menunjukkan kebolehannya. Kalau nggak ada kelapangan, yaitu untuk anak laki-laki berapa? 1. Ya, untuk anak laki-laki bisa ya akikah dengan 1 ekor kambing. Ya, ini keadaan yang pertama, yaitu ketika bisa dijamak. Ya, ketika bisa dijamak. Kemudian keadaan yang kedua, bahwasanya apa? Tidak mungkin dijamakkan di antara 2 dalil. Ya, maka diketahui apa? Diketahui mana yang awal dan mana yang terakhir. Ya, mana yang pertama dan mana yang terakhir. Maka dikatakan mu'alif di sini, fa illam yumkin al-jama', maka apabila tidak mungkin dijamakkan, fatani nasikhun in ulima atare. Maka yang kedua itu adalah sebagai apa? Penghapus ya apabila diketahui tarikh. Ya, apabila diketahui apa? Ya, penanggalannya mana yang lebih awal dan mana yang lebih terakhir, maka dilakukan nasakh. Ya, contohnya adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi, ya wahai nabi, inna ahlalna laka azwajak. Ya, sungguhnya kami apa telah menghalalkan bagimu apa? Istri-istrimu yang apa? Allati ya ataita ujurahun. Ya, yang apa? Engkau telah memberikan ya mahar kepada mereka, yaitu istri Rasulullah SAW, wa ma malakat yaminuk, ya, dan budak, ya, budak wanita, ya, mimma afa Allahu alaik, ya, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ya pilihkan pada Rasulullah SAW, dan juga ya banati wa banati ammika, itu anak-anak perempuan dari ya pamanmu, ya, dan anak-anak perempuan wa banati ammatika, dari anak ya perempuan ya dari ammatika, yaitu dari pihak ayah, ya, yaitu apa? Saudaranya ayah, ya, atau saudarinya ayah, ya, seperti itu. Kemudian apa? Bersama dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, la yahillu laka nisa, ya, tidak halal bagimu ya wanita mim ba'du, yani setelah tadi yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala antabaddala bihin, ya, engkau untuk mengganti mereka istri-istri yang ya telah ya dinikahi Rasulullah SAW, ya min azwad, itu dari apa istri-istri, walau a'jabaka husnuhun, sekalipun apa ya mereka itu yang mau dinikahi itu apa lebih ya menakjubkan kepadamu tentang apa ya kecantikan mereka itu apa lebih ya menakjubkan kepadamu, ya, sudah istrinya Rasulullah SAW ya yang pertama, maksudnya yang dinikahi, yaitu yang telah dinikahi terlebih dahulu. Fathaniyah, maka ayat yang kedua ini adalah nasikhah, yaitu menghapus yang pertama. Ya, ini menurut apa? Salah satu pendapat. Jadi menurut apa? Menurut salah satu pendapat. Ya, jadi pada surat Al-Ahzab ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan nabi ya untuk menikahi selain istri-istrinya. Yaitu maksudnya apa? Menikahi selain istri-istrinya yang sudah dimiliki sebelumnya, ya, dari anak perempuan, ya, dari saudara, ya, saudara laki-laki ayahnya, atau saudara ya perempuan dari pihak ayah, yaitu bibi dari pihak ayah, atau dari apa? Ya, paman dari pihak ayah, ya. Dan juga apa? Banat, ya, juga anak perempuan dari apa? Bibi dari pihak apa? Paman dari pihak ibu, atau ya anak-anak ya dari pihak paman dari pihak ibu, atau anak-anak perempuan dari kholahnya, yaitu apa? Bibi dari pihak ibu, ya, yang apa? Yang mereka ya berhijrah bersama Rasulullah SAW. Ini bertentangan dengan ayat yang la yahillu laka nisa, itu apa? Tidak halal bagimu apa? Para wanita mim ba'du. Ini sebagaimana telah kita baca, yaitu bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas Rasulullah SAW untuk menikah selain dari istri-istri yang telah ada. Ya. Karena apa? Yang demikian itu adalah sebagai bentuk pemuliaan pada istri-istri yang telah ada sebelumnya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya telah ya memilihkan ya telah Allah Subhanahu wa taala pilih mereka, yaitu para wanita istri Nabi yang telah ada, dan Rasulullah SAW apa ya itu sebagai apa yang mereka telah memilih Allah dan telah memilih apa memilih Rasulnya dan juga kampung akhirat,
ya, karena itu adalah sebagai bentuk pemuliaan pada mereka, karena mereka para istri-istri yang telah ada itu telah memilih Allah itu untuk memuliakan mereka, telah memilih Rasulnya, dan juga telah memilih ya darul akhirah. Maka di sini apa? Tidak mungkin dijamakkan di antara keduanya. Kemudian apa? Ayat yang kedua itu adalah mutaakhirah anil ula. Itu lebih terakhir daripada ayat yang pertama. Ya, daripada ayat yang pertama. Maka ayat yang kedua itu sebagai apa? Penghapus dari ayat yang pertama. Ya. Dan ini yang disebutkan oleh muallif yaitu Syekh Ibnu Utsaimin itu adalah salah satu dari ya pendapat ya tentang kedua ayat ini. Dan ini adalah yang dipilih oleh Ibnu Juzai. Ya, ini jadi pendapat ini ya dipilih Ibnu Juzai. Jadi kalau antum pernah dengar Ibnu Juzai ini adalah seorang ahli tafsir. Ya, beliau memiliki kitab dalam ya tafsir, ya dalam kitab ya tafsir. Karena ini adalah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya bahwasanya istri-istrinya itu berapa? 9 ya walian natis ya bahwasanya itu adalah istri itu adalah 9 itu ya itu adalah istrinya Rasulullah SAW ya itu seperti ya 4 bagi selain Rasulullah SAW. Jadi yang 9 itu memang istri-istrinya yang apa yang sah yang telah ada ya yang nantinya akan apa bersama Rasulullah SAW di surga, yaitu 9 ya orang istri Rasulullah SAW. Ya, bisa dipahami di sini kan? Ini yang dipilih oleh Ibnu Juzai. Ibnu Juzai ya, itu adalah salah seorang ahli tafsir. Ya, dan di sana ada pendapat yang lain. Ya, dan di sana ada ya pendapat yang lain. Bisa dipahami di sini. Kemudian yang ketiga, apabila tidak memungkinkan apa dijamak. Ya, perkataan muallif ya apabila tidak memungkinkan fa illam yumkin an-nasakh ya. Yang ketiga ya. Maka apabila tidak mungkin dinasakh ya bukan dijamak tapi fa illam yumkin an-nasakh maka umila bi rajih. Maka dia apa? Diamalkan dengan yang rajih. Idza kana hunaka murajjih. Apabila di sana ya ada murajjih. Itu apabila di sana ada yang menguatkannya. Ya, ada yang menguatkannya. Contohnya adalah hadis Maimunah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Bahwasanya ya Rasulullah SAW dalam hadis Maimunah Rasulullah SAW itu menikahi Maimunah ya, beliau dalam keadaan halal. Apa maknanya dalam keadaan halal? Tidak ihram. Ya, maksudnya halal di sini adalah tidak dalam keadaan ihram. Ya, begitu pula apa? Hadis Ibnu Abbas. Ya, dengan hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW menikahinya apa? Tazawwajaha wa huwa muhrim. Yaitu dalam keadaan ihram. Ya. Farajih al-awwal. Maka yang rajih bahwasanya Rasulullah SAW itu apa? Menikahi Maimunah dalam keadaan apa? Halal, yaitu tidak dalam keadaan ihram. Kenapa? Li'anna Maimunata sahibatul kisah. Dikarenakan Maimunah itu adalah sahibatul kisah. Apa maknanya sahibatul kisah? Yang memang apa pelakunya kan? Ya, maksudnya sahibul kisah. Dan dia apa? Namanya pelaku itu apa? Bahwa adrobiha. Ya, maka dia lebih apa? Yaitu dia Maimunah adrobiha. Biha apa? Kembali kemana hanya? Ke kisah itu. Ya, wali'anna hadithaha dan juga hadisnya Maimunah ini dikuatkan muayyadun. Ya, dikuatkan dengan hadis apa? Abi Rafi. Ya, Abi Rafi ini ya bahwasanya Nabi SAW itu apa? Tazawwajaha wa huwa halal. Ya, jadi Abu Rafi ini siapa perantaranya? Ya. Itu adalah wa huwa halal qala wa kuntu ar-rasul bainahuma. Dan aku adalah apa? Utusan di antara keduanya. Jadi wasilahnya itu adalah Abu Rafi. Berarti ini menunjukkan bahasanya apa? Apabila tidak mungkin dijamakkan. Kemudian apabila tidak mungkin apa? Dinasakh dan mansukh, maka kembalinya ke apa? Yang ketiga yaitu dirojihkan. Ya, dirojihkan. Alasannya apa? Karena Maimunah ya, yang rojih menunjukkan kerojihannya bahasanya Maimunah itu adalah sahibul kisah. Yang kedua bahasanya ya di sana dikuatkan dengan hadis Abi Rafi bahwasanya
Abu Rafi ini adalah sebagai perantara, yaitu dalam pernikahan Rasulullah SAW dengan Maimunah. Ya, maka ya hadis Ibnu Abbas ini apa? Ya, marju. Ya, hadis Ibnu Abbas ini adalah marju. Yang rajih adalah hadis Maimunah. Ya, karena dikuatkan dari ya bahwasanya beliau adalah sahibul kisah, sahibatul kisah. Kemudian yang kedua dikuatkan yaitu hadis Abi Rafi bahwasanya beliau adalah perantaranya. Iya. Bisa dipahami di sini? Kemudian yang keempat, apabila tidak mungkin dijamakkan di antara keduanya, kemudian tidak diketahui apa mutaakhir ya dan mutaqaddim di situ, kemudian auma apa enggak bisa apa dirojihkan di antara keduanya, itu keadaan yang keempat ya keadaan yang keempat dalam matanya ya fa illam yujad murajjih wajaba at-tawaqquf wala yujad lahu mithalun sahih ya, jadi apa beliau mengatakan di sini ya apabila ya tidak didapati murajjih maka ya tidak dapati yang menguatkan maka wajib untuk tawakuf ya itu berhenti ya dan tidak didapati pada permasalahan ini ada misal yang sahih ya maka yang keempat yaitu apabila tidak mungkin dijamak di antara keduanya kemudian tidak mungkin diketahui mana yang mutaakhir mutaqaddim dan tidak ada yang dirajihkan ya salah satu dari keduanya maka ya wajib seorang bahith orang yang bahas yaitu untuk tawakuf ya hingga Allah Subhanahu wa taala apa membukakan baginya ya karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik ya yang membukakan yang sehingga seorang itu apa mendapatkan ilmunya ya mendapatkan apa ilmunya dan di sini musannif mengatakan apa ya wala yujad lahu mithalun sahih ini setingkat siapa Ibnu Utsaimin ya menunjukkan ya dia berarti telah membahas ya telah membahas insyaallah bisa dipahami di sini kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.